Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil simulasi perancangan antena mikrostrip pendeteksi tumor payudara yang beranggotakan kelompok yaitu teman saya Samuel Jeffrey Martin dan saya sendiri Hindriansa Zulkarnain. Baik, pada latar belakang pada materi ini yaitu di era globalisasi, teknologi berkembang pesat termasuk teknologi informasi IT yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan seperti kesehatan. TI melibatkan penggunaan peralatan elektronik untuk menyimpan, menganalisis dan mendistribusikan informasi melalui berbagai media, termasuk internet. Dalam bidang kesehatan, membantu dalam perorganisasian rumah sakit, pengobatan dan penelitian. Penyuluhan kanker seperti untuk mengurangi angka kematian, terutama di pedesaan yang memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan. Pemeriksaan rutin seperti mamografi yang menggunakan sinar X dosis rendah, penting untuk deteksi dini kanker payudara. Namun, mamografi memiliki kekurangan seperti biaya tinggi dan tidak disarankan untuk wanita muda karena radiasi. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan teknik microwave imaging menggunakan antena microstrip yang lebih kecil, ringan, dan terjangkau. Antena ini seperti wearable antena cocok untuk masyarakat di daerah terpencil karena mudah dibawa dan digunakan. Kemudian kanker. Kanker ini merupakan hal yang penting bagi masyarakat agar bisa mengurangi angka kematian akibat kanker. Terlebih kepada masyarakat yang tinggal di pedesaan dan kurangnya informasi, seharusnya masyarakat harus lebih waspada terutama bagi perempuan yang dimana bisa terserang oleh penyakit kanker payudara. Hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara rutin pemeriksaan terhadap bagian payudara. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk pendeteksian kanker payudara adalah metode mamografi. Mamografi ini adalah metode pencitraan medis khusus memanfaatkan sinar X dalam dosis rendah untuk melihat bagian dalam payudara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Samuel. Baik, yang selanjutnya itu antena. Antena yaitu suatu bagian yang disusun guna untuk dapat memancarkan serta menerima gelombang elektromagnetik radio. Energi listrik pada antena pemancar bisa dirubah ke dalam gelombang elektromagnetik. Kemudian pada antena gelombang itu dipancarkan mengarah ke udara bebas. Pada yang menerima terakhir dari gelombang elektromagnetik dirubah ke dalam bentuk energi listrik dengan memakai antena. Antena yaitu suatu konduktor yang dialirin arus listrik yang nantinya mendatangkan induksi magnet serta kuat dan magnet. Antena mikrostrip yaitu satu di antara teknologi baru yang dipakai oleh antena serta aplikasi elektromagnetik. Saat ini banyak dipakai pada struktur komunikasi nirkabel lantaran cukup simpel serta cukup terjangkau serta mempunyai aspek yang kecil. Baik, selanjutnya oleh petom. Petom adalah suatu objek pemodelan benda. Petom harus dirancang menyerupai bentuk dan karakteristik tubuh manusia, seperti bentuk fisiknya seperti kulit lemak, tulang maupun karakteristik permeabilitas dan konduktivitas agar simulasi mendekati pada pengukuran antena. Yang kedua itu yang selanjutnya adalah Dielectric ground structure. Dielectric ground structure adalah merupakan bentuk pola tersketsa pada bidang ground. Struktur DGS ini biasanya digunakan pada rangkaian filter dalam mikrostrip lain yang akan menolak suatu frekuensi tertentu atau band gap seperti halnya pada struktur EBG. Selain diaplikasikan pada mikrostrip lain dan rangkaian filternya, DGS juga dapat diaplikasikan pada antena mikrostrip, khususnya antena array. Metode DGS ini didasarkan dari EBG untuk merubah sifat dari gelombang dengan cara membuat satu atau lebih pola EBG pada bidang ground. Pola periodik yang dibuat pada bidang ground ini menyerupai pola-pola periodik pada EBG. Baik, selanjutnya oleh Idriansa. Baik, penentuan spesifikasi parameter antena. Langkah pertama yaitu mencari dasar-dasar ilmu terkait dengan perancangan antena ini dan juga melihat penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Berdasarkan ilmu dasar yang telah diketahui, selanjutnya menentukan spesifikasi antena mikrostrip yang akurat agar dapat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Setelah melakukan perancangan, pada tahap perhitungan, maka perancangan tersebut dibuat dalam bentuk antena mikrostrip pada software CST Studio Suite 2023 serta memsimulasikannya. Jika simulasi sudah berhasil, maka akan diambil data-data yang dibutuhkan.
Baik, di sini ada tabel parameter yang digunakan pada aplikasi CST 2023 yang kami gunakan. Bisa dilihat. Next. Baik, ini FL. adalah diagram prosedur sebelum memulainya. Yang pertama adalah kita harus mulai dulu, baru kedua menentukan spesifikasi antenanya, yang ketiga pembuatan model antenanya, baru keempat membuat simulasi antena dengan CST-nya, baru apakah sesuai dengan signifikasi yang diinginkan, bisa berlanjut ke analisis data, kesimpulan, dan selesai. Tapi kalau tidak bisa, kita kembali lagi ke menentukan spesifikasi antenanya. Baik, ini adalah pemasangan antena pendeteksi pada payudaranya, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Baik, berikut adalah pemasangan antena pendeteksi pada payudaranya. Ini hasil gambarnya, yang dimana di sini terdeteksi tumornya, bisa dilihat pada bulatan ini. Di sini tumor dia. Ini hasil grafik parameter plot S21-nya, bisa dilihat pada gambar. Baru ini konsep pendeteksi dia, yang dimana kalau tumor radiusnya itu seperti gambar pada tabel merah ini, baru radius 2 pada gambar hijau yang ketiga ini. Dan ini rumus simetriknya. Ini hasil 3D-nya. Baik, kesimpulannya di sini dari hasil simulasi yang dilakukan agar dapat memperoleh respon antena terhadap variasi jari-jari tumor, respon antena terhadap variasi tumor, posisi tumor, analisis bagaimana perubahan dimensi dan posisi tumor mempengaruhi kemampuan deteksi antena. Setelah simulasi yang telah kami lakukan, dapat dilihat pada plot S21 dari hasil untuk ukuran tumor yang berbeda dan lokasi yang dilihat pada plot S21 berbeda. Dan seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perlu dilakukan beberapa parametrik untuk menghasilkan lebih dari satu plot untuk berbagai kasus. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan melakukan simulasi untuk mendeteksi kanker payudara, di mana anggota kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri Indrian Sadul Karnain dan teman saya Samuel Jeffrey Martin. Oke, untuk desain simulasi yang telah kami buat yaitu untuk mendeteksi kanker payudara. Sini dapat dilihat sebagai tumornya. Ini sebagai tumornya. Dan untuk mengetahui hasil simulasi ini, maka kami akan langsung melakukan run. Dan untuk ini pemilihannya, minimumnya itu 2, maksimumnya 6, maksimum delta 0,02 dan number of checknya 1. Dan kita klik OK. Untuk menentukan parameternya kita klik ini. Kemudian yang sequence pertama, tambahkan parameter baru itu tumor rad. Tumor rad 1, 3, dan 6. Dan kita klik OK. Kemudian kita tambahkan, ini adalah nilai dari tumor rad, tambahkan new sequence-nya, tambahkan lagi parameter baru, itu TX 5. Nah, kita klik OK lagi. Kita
akan keluar nilai TX-nya. Kemudian ditambahkan lagi parameter untuk TY. TY 0 dari 5 ke 5, sampelnya itu 5. Ini klik OK. Dan tambahkan lagi parameter to TZ 0 dari 0 ke 5, 5, dan klik OK lagi. Selanjutnya kita mulai simulasi dengan start. Untuk proses compilingnya kita skip saja untuk mempercepat. Setelah dilakukan simulasi tadi, dapat dilihat plot S21 hasil dari file 1D, satu dimensi, dan kemudian pilih berkas file plot dan klik S21. Di sini untuk UM-nya, ukuran tumor yang berbeda, dan letak lokasi plot S21 akan terlihat berbeda. Untuk itu perlu kita melakukan lebih lanjut parametrik untuk menghasilkan lebih dari satu plot untuk berbagai pendeteksi lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami dan simulasi. Terlebih lanjut kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.